Permasalahan Dewi Persik dengan Pak RT yang menjadi panitia kurban beberapa waktu lalu ini masih terus menjadi perdebatan di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra, ada yang membela DP ataupun juga membela Pak RT ataupun juga sebaliknya. Kita akan bahas teman-teman. Tujuan aku ngebahas ini adalah menempatkan masalah pada tempatnya. Terlepas nanti pada akhirnya kalian akan lebih pro kemana, itu adalah hak kalian. Sebenarnya gini, dari berbagai macam kronologi yang sudah kita bahas di video sebelumnya, sebenarnya yang menjadi poin utama kenapa kok kayaknya 50-50 ya. Yang membela DP ya mungkin sekitar 50%, begitupun juga membela Pak RT sekitar 50%. Tetapi kalau aku lihat di sini banyak masyarakat yang hanya melihat pada saat terjadinya mediasi, karena kan banyak video yang viral ya pada saat DP begitu ekspresif. Kesannya adalah ya sebagian orang menginterpretasikan bahwa dia sedang marah-marah pada saat mediasi tersebut. Kita lihatlah videonya banyak sekali. Banyak orang hanya melihat di bagian itu saja. Tetapi kalau kita gali lebih dalam, permasalahan utamanya apa? Ini kan ada yang bilang ya ini masalah udah etika aja, mau salah mau benar, tetapi kok seperti itu pada saat mediasi. Nah ini juga masih menjadi perdebatan ya. Bagi aku pribadi, aku termasuk orang yang tidak terlalu memperdulikan dengan gaya. Mau gayanya itu yang selengean, teriak-teriak, atau kalem, atau lembut. Aku lebih mempedulikan adalah masalah intinya, masalahnya apa, poinnya apa. Tetapi sebagian masyarakat yang kontra dengan DP, aku lihat bahwa mereka ini sebel dan juga kesel karena DP begitu ekspresif pada saat dilakukan mediasi. Berbeda dengan Pak RT yang kesannya kalem dan juga lembut. Itu sih menurut aku yang menjadi banyak orang 50-50 lah kontra dengan DP. Tetapi kalau aku garis bawahi lagi, poin utama masalahnya apa sih? Karena jujur aku tidak bisa menyalahkan DP 100%. Ada bagian-bagian yang kesannya kayak kesemena-menaan dugaannya dari pihaknya ya Pak RT dan juga Pak Ustadz. Apalagi pada saat ada video yang viral berikutnya dari FYP TikTok berarti ya. Ini aku ambil dari Instagramnya DP ya, bahwa ada statementnya begini. Lagi wawancara Mbak Ros yang lagi FYP di TikTok dan wawancara Enggi tentang 100 juta. Jadi karena takut, karena sudah panas situasinya tentang 100 juta, oh ya Allah, semoga di hari Jumat berkah ini Allah menunjukkan kebenarannya, amin ya robbal alamin. Tak ada kezoliman dengan unsur politik, amin ya robbal alamin. Wis buzzer mulai menyerang, ingat karena Allah jangan berpolitik, gue nggak ikut main politik soalnya. Nah sebenarnya kan dari Mbak Ros ini asisten rumah tangganya DP yang viral di TikTok itu kan intinya dia mengatakan bahwa memang tidak benar, Pak RT tidak mengatakan bahwa diminta 100 juta rupiah tersebut. Nah, tetapi diklarifikasi sama Pak RT, 100 juta tersebut adalah pada saat diminta bantuan untuk mengangkat sapi yang seberat 1 ton tersebut ke atas mobil. Pak RT intinya mengatakan, jangankan uang rokok atau bahkan 1 juta atau mungkin puluhan juta, 100 juta pun saya tidak bisa mengangkat sapi ini ke mobil. Nah ini yang aku bahas juga. Sebenarnya kan mengangkat sapi ini ke mobil bukan berarti 1 ton ya. Bukan berarti kan diangkat dengan cara satu orang angkat kan, enggak. Tapi kan ada caranya. Caranya adalah karena bagi aku pribadi ini juga logika yang nggak masuk akal. Karena menurut aku di bagian ini adalah Pak RT sebenarnya kesannya lagi kesel sama marah. Karena tiba-tiba sapinya itu diambil. Menurut aku sih bisa aja dibantu 1 ton diangkat ke mobil tersebut. Karena kan bukan diangkat, tetapi kan pasti dengan ada caranya. Misalnya setahu aku ya, ada kayak jembatan yang dibuat antara mobil dan dibawa, kemudian digiring naik ke atas. Itu kan bisa seperti itu. Makanya diminta bantuan. Tetapi kenapa Pak RT menolak tersebut? Karena mungkin sudah kesel. Ini bukan lagi mungkin, tapi ini yang disampaikan dalam tahapan mediasi tersebut. Nah, keselnya ini juga Pak RT apakah miskomunikasi ataukah dia hanya take it for granted? Karena apa? Karena ART-nya Dewi Persik pada saat memberikan sapi tersebut ke masjid memang sudah dikatakan dari awal bahwa sapi ini nanti akan disembelihnya di luar Bapak dan tidak akan disembelih di sini, tetapi dagingnya tetap akan diberikan ke semua warga di sini dan kami meminta list dari warga-warga yang akan membutuhkan. List juga kan bukan berarti satu orang yang kesannya kan kalau sebagian orang melihatnya menggiring opini bahwa list itu namanya siapa aja yang akan mendapatkan. Kan nggak seperti itu. Banyak kan komentar-komentar dari warga nggak segampang itu mendapatkan list yang menurut aku setiap masjid pada saat sebelum hari H mereka sudah tahu ya berapa orang yang membutuhkan, tinggal dibagi
dibagi aja. Ya memang membutuhkan waktu untuk prosesnya. Tetapi kan ini keterangan dari asisten rumah tangganya DP pada saat diwawancara mengenai video tersebut. Beneran nggak sih sudah disampaikan seperti itu ke Pak Ustadz? Atau tiba-tiba ujuk-ujuk udah ada serah terima, DP ambil lagi? Ini adalah statementnya, kita simak teman-teman. Baras, aku mau tanya, kemarin udah ngomongin Pak Ustadz belum sih? Ya? Udah. Terus gimana? Itu saya udah ngomongin dulu. Ya, terus Pak RT, Pak Ustadznya bilang, Pak ambil aja di belakang. Saya udah titipkan di Pak RT. Tapi Baras bilang kalau bukan bersembelih di sana. Enggak. Kan dari awal ini saya udah bilang. Mau bilangnya gimana? Enggak sembelihnya di sana, sembelihnya di tempat lain. Udah ngomong di Pak Ustadz. Udah jadi daging baru bagi ke sana, cuma minta listnya doang. List warga lah ya. Ada voice note-nya Pak, aku yang langsung voice note. Minta list warganya, ada di HP-nya Ada Pak. semuanya. Oh gitu, tapi nggak, maksud ibu adalah apakah Mbak Ros ngomong ini kan Pak Ustadznya bilang katanya tidak ada bilang kalau mau disembelih di tempat lain, tapi ngomongnya disembelih di tempatnya masjid, ada bilang gitu nggak? Enggak. Kan nggak pernah ngomong, Bu. Tapi ngomongnya apa ke Pak Ustadznya? Saya bilang, Pak maaf, nih sapinya mau diambil, mau sembelihnya di tempat lain, nggak di sini. Terus langsung emosi kali nadanya. Tapi Pak Ustadznya itu entah menyampaikan apa enggak RT-nya, gitu ya, bikin sanksi di situ. Oke. Nah ini juga menjadi pertanyaan dari Pak RT-nya. Katanya gini kan, kenapa sih kalau memang mau disembelihnya di luar, kenapa harus ditaruh di sini? DP pun sebenarnya ya apapun alasan selalu akan ada dicari, tapi kan intinya sudah dikasih tahu dari awal bahwa memang akan disembelihnya di luar, nanti tetap akan dibagikan ke sini. Nah menurut aku sini, kalau analisa aku pribadi teman-teman, ada rasa ketidakpercayaan mungkin. Ketidakpercayaan takutnya dari 1 ton lebih yang dilakukan penyembelihan tersebut, ada pertama adalah rasa ketidakpercayaan ya, takutnya nggak sampai nih ke orang yang membutuhkannya, atau yang kedua adalah karena tidak mau merepotkan dengan jumlah yang sebegitu besar, 1 ton lebih sapinya, jadi DP sudah menyiapkan semuanya. Intinya niatnya adalah baik ya, tidak ada untuk urusan masalah politik, tidak ada urusan untuk masalah A, B, C, dan D, itu semua adalah di awalnya. Tetapi Pak RT pada saat masalahnya muncul adalah karena pada saat dia diminta bantuan, keluarlah kata-kata yang tadi sudah kita bahas, agak ngegas, kemudian juga dengan hal-hal yang kesannya begitu seolah-olah. Karena kan kita juga setelah kita runtut lebih dalam, memang ada beberapa hal yang dikatakan Pak RT pada saat dilakukan wawancara ke media massa. Pak RT-nya bilang bahwa ini bukan miskomunikasi lagi, ini adalah bagian yang sudah nggak benar. ART-nya bilang, tolong bantu dong angkut sapi, saya tolak mas, jangan kata 100.000, 1 juta, 100 juta pun saya nggak mau. ART juga bilang begitu pada saat dilakukan mediasi tersebut. Nah, ya menjadi viral karena memang Dewi Persik adalah yang pertama kali berbicara ke media massa, ke online di live Instagramnya, dan kemudian masyarakat ada pro dan kontra, ada yang kontra ke Dewi ataupun juga ke Pak RT. Tapi bagi aku pribadi adalah seandainya ya, Pak RT juga disampaikan komunikasi dengan Pak Ustadz ya, bahwa memang kalau seandainya nih ya, seandainya bahwa pada saat ART-nya bilang ini nanti akan disembelih di tempat lain, Ustadznya atau Pak RT-nya yang sudah tahu mungkin, kenapa nggak disembelih di sini aja Mbak? Kenapa harus di tempat lain? Ada alasannya nggak? Kalau atau ada aturan? Oh nggak boleh. Kalau sudah mau buat daging sini, disembelihnya di sini, nggak boleh di luar begitu. Ini kan bukan tentang hitam dan putih ya, as long as sudah ada kesepakatan tersebut, boleh-boleh aja dengan tujuan yang mungkin ada beberapa hal yang tidak mau disampaikan, karena kalau disampaikan nanti malah membuat keributan, karena aku menduga ada rasa ketidakpercayaan, karena ada cerita yang aku tangkap dari sejumlah keterangan media, dulu bahwa Dewi Persik pernah membagikan kayak sembako pada saat dia datang pertama kali ke sana untuk silaturahmi dengan warga. Ada sejumlah warga yang mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sembako tersebut. Nah mungkin itu adalah hal-hal yang berusaha dilakukan langkah preventifnya oleh seorang Dewi Persik. Nah pada saat dia mendapatkan laporan dari pihak ketiga, yakni adalah ART dan juga supir,
Nah ini juga menurut aku mereka mungkin menyampaikannya dengan cara ya, aku tidak mau menyalahkan mereka menyampaikan dengan versi mereka masing-masing. Tetapi ya gitu tadi, bahwa 100 juta rupiah dari salah satu orang terngiang-ngiangnya, itu yang menurut aku juga cukup menyedihkan. Nah kemudian mengenai politik, nah di bagian terbaru ya, kalau aku lihat dari Instagramnya DP, bahwa oh ini kesannya ada sejumlah buzzer gitu kan ya, dari oknum-oknum dari politik yang berusaha menyerang dia. Karena tidak bisa dipungkiri, pada saat Dewi Persik di awal mengatakan bahwa karena saya adalah sering ngisi acaranya Pak Ganjar yang merupakan calon presiden, sementara dugaannya dari Pak RT adalah pendukungnya calon presiden Anies Baswedan. Politik ini menjadi salah satu hal yang kecampur dalam permasalahan sosial di masyarakat ini, teman-teman. Karena kejadian seperti ini sebenarnya juga banyak di masyarakat, cuma bedanya Dewi Persik selebriti, jadi semuanya terblow up. Ada keterangan dari Pak RT yang mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya sama politik. Terus Pak RT mengatakan begini, saya itu sudah berkawan lama dengan Pak Anies dan nggak pernah tuh ngajarin begitu. Nah, dengan statement ini justru malah kayaknya mengkonfirmasi bahwa ya ini ada hubungan dengan politik juga. Apakah kalian setuju ke arah sana? Kemudian pada saat dilakukan mediasi kan ada banyak tuh headline media, Dewi Persik diteriakin warga dan sebagainya. Aku tidak melihat bahwa yang meneriak itu adalah banyak warga, memang ada banyak warga, tapi kan di area masjid tersebut kalau aku hitung ya puluhan lah ya, yang teriak itu juga bukan berarti merepresentasikan semua warga yang ada di sana. Dan sekali lagi teman-teman, aku melihat banyak yang menyerang satu sama lainnya tanpa melihat poin yang lebih dalam. Sekali lagi, kalau masalah gaya, ini terserah kalian, suka gayanya Dewi Persik boleh, suka gaya kalemnya dari Pak RT juga boleh, tapi kan bukan tentang gaya lagi yang kita bahas, adalah masalah utamanya di mana Dewi Persik itu sudah melakukan yang namanya adalah kesepakatan bahwa ini sapi memang untuk warga sekitar, tetapi yang motong saya dengan alasan ya dugaanku tadi, pertama karena mungkin ada preventif untuk hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, ataupun juga karena nggak mau merepotkan. Jadi itu apapun, ada yang bilang itu nggak lazim anjas di mana-mana. Kalau mau korban di suatu tempat, serahkan aja sapinya di sana biar mereka yang mengurus. Kita percaya aja. Itu kan kelaziman, bukan berarti kan kalau suara mayoritas itu sudah pasti benar. Kan kita melihatnya adalah kesepakatan awalnya. Nah ini adalah bagian yang menurut aku ya ada dua belah pihak ya, di mana kedua belah pihak ini sama-sama ada bagian yang emosional sampai melupakan poin utamanya apa. Poin utamanya adalah mereka sedang beribadah, Dewi Persik beribadah dengan memberikan 1 ton sapi lebih, itu harus kita apresiasi teman-teman. Karena bagaimanapun juga, ya nggak banyak loh, maksudnya banyak orang berkurban ya, tapi kan yang berkurban sampai 1 ton lebih, itu kan juga butuh keikhlasan, uangnya berapa ratus juta yang harus dikeluarkan, itu kan juga bukan uang sedikit, artinya sudah ada real action, nggak cuma sekedar kata-kata aja berkurban. Begitupun juga sama Pak RT, aku apresiasi dengan mengkoordinasi, capek, kemudian juga banyak urusan ini dan itu, niatnya sama-sama ibadah, tetapi sayang di tengah kecapean mereka itu semua, ada bagian-bagian yang ngebuat emosi dan justru malah tidak tersampaikan makna berkurbannya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di kurban-kurban berikutnya lagi. Kalau memang ada aturan di masjid tersebut mengatakan bahwa pokoknya kalau menyembelih itu harus di masjid ini, ya harus disampaikan dari awal. Ini kan semuanya gray area, abu-abu. Interpretasi dari DP-nya nggak masalah, interpretasi dari Pak RT-nya ngapain kalau memang nggak disembelih di sini, ditaruh di sini dengan alasan yang sudah tersebar ke media massa masing-masing. Tapi ini adalah bagian bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang please rule-nya di kedepannya harus lebih detail lagi seperti apa agar menghindari hal seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.